Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, nuwasilu darsana min kitab At-Tuhfatus Saniyah bi syarh Muqaddimatil Ajurramiyah fi Qawaidin Nahwi wal I'rab li Fadilatis Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu pembahasan al-ma'rifatu wa aqsamuha. Pembahasan tentang ma'rifah dan bagian-bagiannya. Baik. Ya, mungkin kita akan melihat sekilas ini kok pembahasannya nggak nyambung dengan pembahasan sebelumnya kan. Dan kita lagi bahas tawabi, kok tiba-tiba masuk ke ma'rifah. Gitu kan. Baik. Kenapa begitu? Karena di pembahasan na'at kemarin itu kita sudah singgung tentang ya ma'rifah dan nakirah. Gitu kan. Maka di sini penting kita tahu apa itu ma'rifah dan nakirah. Maka nanti antum kalau mau mengajarkan ini kembali dibalik ma'rifah nakirah dulu sebelum masuk ke pembahasan na'at man'ut gitu. Ya. Ya, karena nanti ketika antum menjelaskan na'at kan antum katakan na'at itu harus mengikuti man'ut dari sisi ma'rifah dan nakirah. Sedangkan antum belum pernah jelaskan ma'rifah nakirah apa gitu. Ya. Ya, kecuali kalau sudah pernah belajar dari kitab yang lain maka silakan, tidak masalah. Baik. Maka al-ma'rifatu wa aqsamuha, pembagian ma'rifah di sini. Qala wal ma'rifatu khamsatu asya'in. Ma'rifah itu ada 5. Kenapa dimulai dari ma'rifah enggak nakirah dulu? Karena ma'rifah itu terbatas jumlahnya. Berarti kalau kita tahu apa saja bagian-bagian ma'rifah, sisanya itulah nakirah gitu. Nakirah itu lebih banyak daripada ma'rifah dari sisi jumlah. Baik. Tapi kalau dari sisi makna tentu lebih banyak ma'rifah ya. Karena ketika mengatakan hum, ya hum itu kan masuk banyak saja. Ya. Baik. Al-ismul mudmar. Ya, yang pertama, ma'rifah itu berbentuk isim mudmar. Selama ini mungkin kita tahunya ma'rifah itu yang ada alif lamnya, enggak semua. Ya. Ya, domir itu semuanya juga adalah ma'rifah. Karena domir itu kan kata ganti. Gimana antum menggunakan kata ganti kalau nggak tahu siapa orang yang digantikan? Itulah fatal kalau kita membaca ayat Al-Quran kemudian nggak tahu domir itu kembalinya kemana. Misalkan sebagaimana di akhir surat apa itu? Ya, At-Tolak kalau nggak salah. Ya. Wa Maryam ibnata Imran. Ya, surat Tolak ya. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ya. Panafakhna fihi, kenapa enggak fiha? Karena kembalinya kepada farjiha. Ya. Panafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi. Gitu kan? Ya. Maka minal qanitin. Nah, kalau kita enggak tahu domir yang ini kembali yang kemana, kecampur nanti domir untuk Allah sama domir untuk Maryam di situ. Gitu. Baik, kepenting mengetahui aid domir itu kemana. Walismul alam, begitu juga isim alam. Ya, isim alam itu ya adalah bahasa kita tuh label atau merek. Kalau pada barang itu kita namakan label atau merek, kalau pada orang itu nama gitu ya. Ana sama antum rojul ya, rojulun, tapi isim kita beda-beda gitu. Alam kita beda-beda gitu maksudnya. Berarti alam ini adalah sesuatu yang sangat spesifik, berarti menjadi pembeda antara satu benda dengan benda yang lain. Gitu. HP. Karena HP ya, HP itu masih terlalu umum. Ya, di bawah HP itu ada namanya alam. Ya, alamnya Samsung, Nokia, Vivo itu alamnya. Itu lebih spesifik. Gitu. Ya, contohnya ketika kita mengatakan Zaidun. Ya, Zaidun ini perbedaannya dengan laki-laki yang lain apa? Namanya. Ya, maka apa yang antum gunakan untuk membedakan satu laki-laki dengan laki-laki yang lain yang sama jenisnya dengan dia, itulah yang disebut dengan al-alam. Ya. Kemudian Makkah. Makkah ini kota. Yang membedakan dengan kota-kota yang lain apanya? Namanya. Makkah namanya gitu. Bayangkan kalau semua kota di dunia ini namanya ya sama, kota namanya gitu. Saya mau pergi ke kota, orang bingung kota yang mana. Nah, orang tahu antum pergi ke kota bukan ke desa, tapi nggak tahu kota yang mana. Nah, jadi harus ada kata yang berfungsi untuk menspesifikkan lagi. Ya, kata itulah yang disebut dengan al-alam. Baik. Walismul mubham. Begitu juga isim mubham. Isim mubham itu maksudnya isim isyarah. Ya, kenapa dinamakan isim mubham? Mubham artinya samar. Karena ketika antum mengatakan hada,
ini, ya, orang lain kan belum tahu ini itu apa gitu. Ya, mahada, ketika antum bertanya mahada, kan antum belum tahu bendanya apa. Makanya dikatakan isim yang mubham. Dia akan menjadi jelas kalau dijawab sama orang, hada kitabun. Ada hadihi haula'i dan saudara-saudaranya. Wal ismul ladzi fihi al alif wal lam, atau istilah lainnya al muhalla bi al, yang ada alif lamnya, yang ada alif lamnya. Nah, ini yang paling sering kita dengar kan, yang paling masyhur kalau kita mendengar ma'rifah, yang pertama kali terbayang adalah alif lam biasanya. Nah, contohnya kata ar-rajulu wal gulamu wa ma udifa ila wahidin min hadil arba'ah, dan apa-apa yang disandarkan kepada satu dari empat tadi. Maksudnya apa? Maksudnya empat hal tadi kita jadikan sebagai mudhofun ilaihnya. Misalkan isim mudmar atau domir kita jadikan sebagai mudhofun ilaih. Kitabun ditambah domir huwa, jadinya kitabuhu. Nah, berarti kitabun nakiroh ketika disandarkan kepada domir dan domir itu ma'rifah, maka dia ikut menjadi ma'rifah. Gitu ya. Nah, maka kita katakan al-mudhof ila wahid min hadhil arba'ah, yang disandarkan kepada satu dari empat hal tadi. Entah disandarkan kepada domir, disandarkan kepada alam, ya, kitabu Zaidin misalkan, ma'rifah dia. Atau disandarkan kepada isim mubham, kitabu hadza, atau disandarkan kepada yang ada alif lamnya, kitabul fiqhi misalkan. Baik, ya. Ini secara umum berarti ma'rifah itu ada empat macam. Wa aqulu i'lam anna al-isma yanqasimu ila qismain, al-awwal an-nakirah satati. Karena ada pembahasannya nanti, nakirah itu apa. Didahulukan ma'rifah karena ma'rifah itu sedikit jumlahnya. Al-ma'rifah wa hiya al-lafdzul ladzi yadullu ala muayyan, menunjukkan sesuatu yang sudah spesifik. Ya, muayyan artinya sudah ditentukan. Ana sama antum sudah sama-sama tahu. Ya. Wa aqsamuha khamsah. Di sini pembagiannya ada 5. Tadi ada 4 katanya. Sekarang ada 5. Ya, maksudnya yang kelima itu di wa ma udifa ila wahid itu dihitung sebagai satu. Ya, jadi kalimat wa ma udifa ila wahidin min hadil arba'ah di matan jurumiyahnya itu dihitung satu, ya. Isim mudmar itu 1, kemudian alam itu 2, kemudian isim mubham itu 3, kemudian alif lam itu yang keempat. Ya. Baik, jadi totalnya ada 5. Itu yang disebut dengan wa aqsamuha khamsatun di sini. Al-qismul awal al-mudmar atau ad-dhamir. Apa bedanya mudmar sama dhamir? Mudmar itu isim maf'ulnya. Admara yudmiru. Jadi yang didomirkan, domir artinya tersembunyi, gitu. Yang disembunyikan. Karena ketika antum mengatakan dia, kan kita sembunyikan namanya siapa. Gitu. Saya menyembunyikan nama. Gitu. Makanya Nabi nggak suka kalau ada orang bertamu kemudian dia menyebut namanya dengan domir. Ya, dia ngetok pintu, kemudian Nabi nanya siapa di depan, man bil bab, dia menjawab ana. Nabi nggak suka. Ada seorang sahabat yang pernah bertamu seperti itu kepada Nabi. Nabi bukakan pintu sambil bilang ana, menunjukkan beliau nggak suka. Ya, sebutkan nama dengan jelas, saya fulan. Wahwa madalla ala mutakallim, contohnya ana au mukhatab, contohnya anta au ghaib huwa. Tentu ini hanya perwakilan dari domir-domir yang ada ya. Jadi totalnya 14 itu wa huma hum ya huma hunna dan seterusnya. Wa min huna ta'lam anna ad-dhamira salatatan wa. Dari sini berarti bisa kita simpulkan domir itu ada 3, mutakallim, mukhatab dan ghaib. Mawudi al-dilalah alal mutakallim wa huwa kalimatan wa huma ana lil mutakallim wahdahu wa nahnu lil mutakallim al-mu'azzam nafsuhu aw ma'ahu ghairuhu. Baik. Jadi kapan kita pakai ana? Kalau cuma sendirian. Kapan kita pakai nahnu? Kalau kita lebih dari satu. Juga ketika mu'azzam, ketika kita memuliakan diri. Nah, inilah yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Inna nahnu nazzalna dzikra itu. Jadi bukan berarti ma'an nabi hunaka ghairuhu, enggak. Ma'allah hunaka ghairuhu, enggak. Bukan berarti di situ Allah jamak karena menggunakan domir nahnu, tidak. Tapi karena di situ Allah menggunakan domir mu'azzam namanya untuk pemuliaan gitu. Wa na'usani, jenis yang kedua dari domir adalah mawudi al-dilalah 'alal mukhatab, untuk menunjukkan mukhatab, bahwasanya yang berbicara itu yang kita ajak bicara itu ya adalah dia gitu. Wahia anta.
Bi fathi ta lil mukhatab al mudzakkar mufrad. Anta untuk mufrad mudzakkar, anti untuk muannas mufrad, antuma untuk mukhatab musanna mudzakkar atau muannas. Ya, antuma itu bisa untuk mudzakkar atau muannas, beda dengan beda dengan huma. Wa antum li jam'i dzukuri al mukhatabin. Antum itu untuk jamak mudzakkar, antunna untuk jamak muannas mukhatabat. Wa naus salis maudi al-dilala al-ghaib wa huwa khamsatu alfadhin aidan wa huwa lil ghaibil mudzakkar mufrad, hiya lil ghaibatil muannatsatil mufradah, wa huma lil musanna al-ghaib mutlaqan. Ya, huma itu untuk musanna ghaib mutlaqan, mudzakkaran kana au muannasan. Huma itu bisa buat mudzakkar, bisa buat muannas, tapi pada tasrif fiilnya beda nanti ya. Zahaba sama zahabata. Tapi dari sisi mana huma itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Baik, itu mana dikatakan mutlaqan di situ. Wa hum li jam'id dzukuril ghaibin wa hunna li jam'il inatil ghaiban. Baik, ini tidak perlu kita bahas ini karena memang ini pembahasan insyaallah antum paham semua. Ya, dhamir itu ada 3 di luar, mutakallim, mukhatab dan ghaib. Wa taqaddama hadzal bayanu fi bahthil fa'il wa fi bahthil mubtada'i wal khabar. Ya, udah lewat pembahasan tentang ini di pembahasan fa'il kemarin. Ketika juga kita bahas mubtada dan khabar, ada mubtada mudmar, ada khabar mudmar itu kan. Ya, di jenis-jenis mubtada itu. Sudah kita bahas. Baik. Al-qismu tsani. Langsung saja kita ke bagian kedua dari ma'rifah yaitu al-alam. Ini bacanya al-alam bukan al-ilmu ya. Al-alam, pengertian al-alam adalah ma yadullu ala muayyanin bidun ihtiyajin ila qarinah. Pengertian yang lain tentunya ini. Ya, pengertian versi penulis di sini, alam itu adalah yang menunjukkan atas sesuatu yang muayyan biduni ihtiyajin, tanpa butuh kepada qarinah, biduni hajah ila qarinah. Kalau kitabun antum merubah menjadi muayyan dengan menambahkan alif lam. Al-kitabu butuh qarinah. Apa qarinahnya di situ? Alif lam. Tapi kalau kata Muhammadun ya, dengan kata itu sendiri dia sudah muayyan, tidak perlu ya menambahkan qarinah. Ya. Ya, bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima. Ya. Wa huwa naw'an mudzakkar, contohnya Muhammad wa Ibrahim wa Jabal wa muannas Fatimah Zainab wa Makkah. Ya, jadi Jabal ya, kemudian Makkah, ya, Ibrahim ini alam. Ya, Jabal apa gitu, nah alam. Al-qismu tsalits al-ismul mubham atau ismul isyarah. Ya. Kenapa dikatakan isim mubham di sini? Agar masuk juga isim mausul. Ya, berarti totalnya ada 6 berarti kan? Ya, karena di sini digabung jadi 1. Ya, kalau di kitab-kitab yang lain kan diperinci ya, isim isyarah 1, isim mausul 1 gitu. Ya, kalau di sini jadi gabung jadi 1, isim mubham. Isim mubham itu isim isyarah sama isim mausul. Kenapa 2 isim ini dinamakan mubham? Karena belum jelas, masih samar. Jika antum mengatakan hadza apa? Kita nggak tahu. Ya. Ketika mengatakan alladzi juga alladzi itu siapa? Kita nggak tahu. Masih samar. Ya, belum jelas. Amma ismul isyarah, ya, fahuwa mawdi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyah. Isim isyarah pengertiannya adalah suatu kata yang ditetapkan untuk menunjukkan atas makna muayyan biwasitati isyarah hissiyah aw ma'nawiyah, dengan perantara isyarat yang sifatnya hissiyah, hissiyahnya indrawi, maksudnya bisa dilihat, ya, hiss artinya indra, ya, naam, maksus dia, ya, ya. Atau maknawiyah atau secara maknawi, ya, maknawi itu artinya sesuatu yang abstrak, ya. Walahu alfadhun muayyanah, ya, dan dia punya lafaz-lafaz yang tertentu, yaitu haza untuk mudzakkar mufrad. Jadi hadza ini nggak bisa kita gunakan untuk mufrad muannas, ya hanya boleh untuk mufrad mudzakkar. Hadhihi mufrad muannasa, hadzani sama hadzaini untuk musanna mudzakkar. Bedanya hadzani sama hadzaini ya marfu sama mansub serta majrurnya saja nanti, ya. Ya, i'rabnya saja. Hatani atau hataini ini juga sama mulhaqnya, mulhaq bil musanna. Haula'i lil jam'i mutlaqan. Kalau dikatakan mutlaqan berarti dia berlaku untuk yang lain. Yang haula ini berarti berlaku untuk muannas ataupun untuk mudzakkar. Kita katakan haula'i. Ya. Nah, perhatikan ya, istilah mutlaqan ini bisa antum pakai. Nah, untuk menjelaskan nanti untuk mempersingkat saja. Ya, hadza mudzakkar, hadhihi muannas, haula mutlaqan.
Selesai. Jamak mutlak gitu. Ammal ismul mausul, isim mubham yang kedua adalah isim mausul. Ya, kata sambung. Ya. Ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha. Ya, dengan perantara jumlah atau syibhul jumlah. Ya. Tadhkuru ba'dahu albattah wa tusamma silah wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausula wa yusamma aidan wa lahu alfadhu muayyanatun ayatan. Baik. Tudkar ba'dahu albattah, ya, dan harus disebutkan setelahnya. Kata albattah itu harus, la budda. Ya. Harus disebutkan setelahnya. Ya. Apa yang harus disebutkan setelahnya? Jumlah atau syibhu jumlah itu. Tiba-tiba untuk bilang alladzi kan nggak boleh. Ya, harus ada jumlah atau syibhu jumlah. Jumlah atau syibhu jumlah pada jumlah yang ada isim mausulnya itu dinamakan jumlah silatul mausul. Insyaallah untuk berpaham ya. Wa takunu mustamilatan 'ala dhamir, dan jumlah silatul mausul itu ya, aturannya adalah dia harus mengandung dhamir yang sesuai dengan mausulnya. Maksudnya yang berada sebelum isim mausul itu. Ya, huwa alladzi qoma. Ya, di situ. Hiya allati qomat. Kata qomat ini namanya jumlah silatul mausul. Nah, jumlah silatul mausul ini, qomat ini jumlah fi'liyah ini, dia harus mengandung domir yang kembali kepada ya, isim mausul, kata benda sebelum isim mausul, yaitu hiya. Ya, harus dia mengandung domir yang kembali ke situ. Harus ada kesesuaian maksudnya. Dan domir itu namanya aid, domir aid. Walahu alfadhun muayyanah, dia punya lafaz-lafaz tertentu, yaitu alladzi mufrad mudzakkar, allati mufrad muannas, alladzani atau alladzaini musanna mudzakkar, allatani atau allataini musanna muannas, alladzina jamak mudzakkar, allai jamak muannas. Ya. Di sini alladzina enggak dikatakan jamak mutlaqon, ya, karena memang beda-beda antara mudzakkar dan muannas. Alladzina mudzakkar, allai muannas. Wallai ya'isna minal mahid. Taib. Kemudian bagian keempat dari bagian-bagian ma'rifah yang paling masyhur yaitu al-muhalla bil alifi wal lam. Ya, yang dihiasi. Muhalla itu isim maf'ul dari kata halla yuhalli, artinya hilyah. Hilyah dia perhiasan kan. Muhalla yang diberikan hilyah berupa al-alif wal lam. Ibaratnya diberikan aksesoris berupa alif dan lam. Baik, pengertiannya adalah kullu ismin uqtirinat bihi alifun wal lam. Ya. Setiap isim yang dia punya alif lam, fa afadathu at-ta'rif. Alif lam ini sendiri namanya alif lam at-ta'rif. Yang memberi makna ma'rifah itu, ya. Baik, alif lam at-ta'rif. Karena alif lam itu banyak macamnya nanti. Ada alif lam al-istighraqiyah, ya kan? Alif lam lil ahdi az-zihni dan seterusnya. Ya, ahdi dzukuri. Baik. Contohnya ar-rajulu, berarti ar-rajulu ini kalau dibuang alif lamnya ya kembali nakirah dia. Dari sini bisa kita simpulkan berarti akar dari kata benda itu adalah nakirah. Karena ma'rifah itu berarti sifat tambahan ya. Ya, sifat tambahan dengan menambahkan alif lam. Taib al-kitabu, al-gulamu, al-jariyah. Ya, ini semua dihukumi ma'rifah karena adanya alif lam at-ta'rif di situ. Tapi perlu hati-hati, enggak semua yang ada alif lam itu adalah ma'rifah nanti. Kita lihat dulu alif lamnya. Alif lam apa di situ? Alif lam ta'rif apa bukan? Ya. Nah, jadi pelajari di situ nanti jenis-jenis alif lam. Ya. Anwa dari alif lam. Taib. Kemudian wal qismul khamis al-ismul ladzi udifa ila wahid min al-arba'ah al-mutaqaddimah, yaitu isim-isim yang disandarkan kepada salah satu dari empat bagian yang kita sebutkan tadi. Domir, alam, kemudian apa lagi tadi? Isim mubham sama alif lam. Nah, jadi kalau ada satu isim nanti disandarkan kepada salah satu dari empat tadi, maka fakta sabah at-ta'rif, dia akan mendapatkan makna at-ta'rif. Iktasabat ini memperoleh ma'rifah itu minal mudhafi ilaihi, dari mudhafun ilaihnya. Ya. Jadi ibaratnya dia bersandar kepada ma'rifah sehingga dia yang tadinya nakirah menjadi ma'rifah. Ketika anak katakan kepada antum misalkan ya kitabun rubah menjadi ma'rifah, maka antum punya beberapa cara di situ.
Salah satu dengan menambahkan alif lam, al-kitabu, atau dengan antum jadikan dia sebagai mudhaf, kitabun nahwi, ya, atau boleh antum tambahkan domir kitabuhu, kitabu hadza, kitabul ladzi, dan seterusnya. Baik. Contohnya di situ gulamuka, ini mudhaf kepada apa? Domir. Gulamu Muhammadin mudhaf kepada alam. Gulamu hadzal rajuli mudhaf kepada isim mubham. Wa gulamul ladzi zarana amsi mubham. Wa gulamul ustadzi al muhalla bi alna. Wa a'rafu hadhil ma'arif ba'da lafdzil jalalah ad-dhamir thumma al-alam thumma ismul isyarah thumma ismul mawsuf thumma al-muhalla bi al thumma al-mudhafu ilaiha. Nih, ini antum harus garis bawah ini pengertian ini. Ya. Wa a'rafu, a'rafu artinya apa? Yang paling ma'rifah, ya. Yang paling ma'rifah dari ma'rifah yang kita sebutkan tadi. Kan totalnya tadi ada 5 ya. Yang dari yang 5 ini yang paling ma'rifah yang mana? Tentunya setelah lafzul jalalah ya. Allah itu adalah kata yang paling ma'rifah. Ya. A'raful ma'arif lafzul jalalah. Ya. Ma'rifah yang paling ma'rifah itu adalah Allah. Kenapa? Karena alif lamnya itu ya, mulazimun lahu. Nah, alif lamnya selalu ada. Kalau kata kitabun kan alif lamnya bisa dibuang. Kalau pada kata Allahu, memang dari sananya sudah ada alif lam. Dan satu-satunya kata dalam bahasa Arab yang dari sananya sudah ada alif lam ya kata Allah. Ya. Kemudian setelahnya domir. Ya. Maka dikatakan kul huwallahu. Huwallahu. 2 kali di situ. Ya. Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Huwallahu, udah pakai huwa, udah pakai alif lam lagi di situ Allahu. Ya, maka 2 kali di situ. Ya, untuk mentakid bahwasanya ya Allah yang Esa itu adalah benar-benar Allah yang sebagaimana kita ketahui. Baik. Jadi domir, kemudian baru al-alam. Ya, kemudian ismul isyarah, isim mausul, muhalla bi al, wal mudhaf ilaih. Penting antum hafal urutan ini ya. Wal mudhafu fi rutbatil mudhafi ilaihi illa al-mudhaf ila ad-dhamir fa innahu fi rutbatil alam wallahu alam. Baik. Wal mudhaf fi rutbatil mudhaf ilaih maknanya apa? Mudhaf artinya yang disandarkan kepada ya. Wal mudhaf fi rutbatil mudhaf ilaih. Ya, mudhaf itu ya setara dengan mudhaf ilaihnya. Maksudnya sama-sama ma'rifah kan jadinya. Ya, sama-sama ma'rifah ketika antum mengatakan kitabu Zaidin. Ya, sekarang kitab menjadi ma'rifah. Illal mudhaf ila ad-dhamir fa innahu fi rutbati al-alam. Ya. Tapi kalau mudhafnya kepada dhamir kitabuhu misalkan, maka dia derajatnya derajat al-alam. Ya. Jadi kata kitabuhu ini setara dengan kata Zaidun. Dari sisi tingkat ma'rifahnya, persentase ma'rifahnya sama gitu. Ya. Tapi kalau mudhaf kepada yang lainnya, dia ya sekedar mudhaf ilaihi gitu, mudhafun ilaihi. Dia punya makna ma'rifah enggak? Punya makna ma'rifah, tapi enggak sampai ke derajat al-alam gitu. Ngerti maksudnya ya? Kan tadi urutannya yang mana lebih dulu? Alam atau mudhafun ilaihi? Alam dulu kan? Berarti kalau mudhaf kepada domir ya, berarti naik derajat dia kejadiannya ke al-alam, bukan mudhafun ilaihi. Ini secara hukum. Ya, secara hukum dia ya disebut al-alam. Ya kalau dari sisi i'rab sih nggak ngaruh ini ya. Nggak ngaruh dari sisi i'rab. Cuman kaidah ini ya bagus untuk dipraktekkan ketika tadabbur Al-Qur'an ya, sehingga kita bisa mendapatkan faedah yang banyak dari ayat-ayat yang kita baca. Baik, itu pembahasan ma'rifah ya, antum bisa lihat di tasjir ya di halaman 47. Di situ dibahas pembagian dari ma'rifah dengan bentuk tabel. Jadi di situ ditulis lafzul jalalah juga. Ya. Jadi aqsamul ma'rifah ya lafzul jalalah, ad-dhamir sama al-alam. Ya, kemudian dhamir itu ada mutakallim, mukhatab sama ghaib. Ya, kemudian ada isim mubham, isim isyarah, isim mausul ya. Pembagiannya. Kemudian ada isim mausul yang khas, ada isim mausul yang mushtarak. Ini yang belum dibahas di kitab tadi ya. Ya. Jadi isim mausul yang khas itu ya alladzi, itu khusus untuk mufrad mudzakkar, ya alladzani itu untuk apa namanya?
musanna, mudzakkar dan seterusnya. Ya, itu namanya isim mausul mustarak atau isim mausul khas. Tapi kalau isim mausul mustarak itu contohnya man. Ya, man. Kharaja man alqal muhadarata contohnya di sini. Kharaja man alqal muhadarah. Di mana kharaja alladzi alqal muhadarah. Jadi man ini bisa untuk laki-laki maupun perempuan. Itu makna dari kata mustarak. Bisa laki-laki perempuan, bisa kedua-duanya. Ya. Itu kalau berakal. Kalau yang ghairu akil kita gunakan ma. Ya. Kemudian ada ayu, ada al, di situ ada zu tayyin, contohnya zaroni, zu ta'allumin dan seterusnya. Dan za. Itu namanya yang mustarak. Kemudian di halaman selanjutnya ada jenis-jenis alif lam di situ. Nah, tadi tidak kita ambil jenis-jenis alif lam. Antum bisa baca-baca di sini nanti bahwasanya alif lam itu ada namanya alif lam ahdiyah, ada alif lam jinsiyah, sama alif lam istighraqiyah. Alif lam ahdiyah ada 3, ahdiyah dzikri, ahdiyah dzihni, sama ahdiyah huduri. Ahdiyah dzikri itu maksudnya ya dia penyebutannya memberikan makna ma'rifah, ya telah lewat penyebutannya di dalam kalam. Ahdiyah dzihni yaitu ya dia maklum lada al-mukhatab, maksudnya diketahui oleh sama pembicara dan yang berbicara, pembicara dan pendengarnya sama-sama tahu ketika kita mengatakan ketika kita lagi nunggu seseorang, ya kemudian ada yang bilang kepada kita jaa al-ustazu, alif lam di situ. Alif lam di sini namanya al-ahdu az-zihni, karena di zihin kita sudah terbayang ustadz yang dimaksud adalah siapa yang kita tunggu maksudnya. Sekarang misalkan kita lagi di kelas nunggu bel masuk, kita nunggu pelajaran Ustadz Tamrin. Kemudian tiba-tiba santri datang mengatakan ja'al Ustadz. Alif lam situ ahdiyah dzihni namanya, karena ustadznya sudah kita sama-sama tahu. Ahdul huduri juga kurang lebih sama, di mana al-an, ya. Dia mengatakan al-yauma akmaltu lakum, di mana al-an hadzal yaum, laisa yaumul isnain wala yaumul khamis wala yaumul jum'ah wala yaumul arafah. Tak. Al-yaum itu hari ini ketika Nabi berbicara, ya, di khutbatul hajah di haji wada itu, ya. Nah, itu. Ya, ini namanya alif lam ahdiyah. Kemudian ada alif lam jinsiyah, ada juga alif lam istighraqiyah. Baik. Alif lam jinsiyah ya itu jins ma, misalkan kita mengatakan waja'alna minal ma kulla syai'in hayy, yang bermakna waja'alna min jinsil ma. Ya, dari jenis air, ya. Dari jenis air itu kita jadikan segala sesuatu itu hidup. Ya, tapi tidak semua jenis air. Ya, nanti air selokan misalkan enggak, ya. Jadi jenis air tertentu maksudnya. Kalau istighraqiyah itu yang bermakna kullu, ya. Misalkan kita katakan innal insana lafi khusrin. Innal insan, alif lam dikata al insan itu namanya alif lam istighraqiyah. Ya, untuk katakan inna kulla insanin lafi khusrin. Wa khuliqal insanu dha'ifa, bimana khuliqa kullu insanin dha'ifan. Type itu pembahasan ringkasnya dari jenis-jenis alif lam, ya bit tafsilnya antum bisa rujuk ke kitab-kitab yang lain nanti. Baik, naktafi bihada. Insyaallah taala di kesempatan selanjutnya kita akan ambil pembahasan tentang an-nakirah. Ya, jadi kalau di tasjir didahulukan ma'rifah dulu, ya. Atau kita langsung ambil aja, ya, karena dikit ini. Baik, kita langsung ambil aja nakirah. An-nakirah pengertiannya adalah kullus min sya'i' fi jinsihi. Sya'i' itu artinya menyebar, seperti cahaya lampu ketika dinyalakan lampu itu langsung menyebar cahayanya. Ini namanya sya'i', menyebar. Ya, muntasyir kita katakan. Ya, fi jinsihi, pada jenisnya. Jadi meskipun menyebar tapi masih dalam ruang lingkup yang sama. Ya. La yahtassu bihi wahidun duna akhar, tapi tidak ada kekhususan yang satu dengan yang lainnya. Ketika kita mengatakan talibun, ini ruang lingkupnya kan santri, tapi kan santri itu banyak. Ada fulan bin fulan, ada fulan bin fulan dan seterusnya kan. Berarti dia syai' apa tidak? Syai', tapi masih dalam lingkarannya. Ruang lingkupnya terbatas. Berarti sapam nggak masuk ke situ dalam kata talibun. Ya, jadi nakirah ini meskipun dia belum muayyan, tapi nggak akan keluar dari ruang lingkupnya. Gitu. Ya, wa taqribuhu, ya, cara mendekatkan pemahaman tentang nakirah ini bagaimana? Kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaihi. Ya, setiap yang bisa dimasuki oleh alif lam maka itulah nakirah. Contohnya ar-rajulu, al-farasu,
Ar-rajul berarti jinsnya adalah rajul. Ya, jinsnya rajul. Nah, tapi kan di dalam jins rajul itu ada Muhammad, ada Zaid, ada Usama, ada macam nama laki-laki itu banyak. Berarti masih syai dia. Syai tapi masih dalam ruang lingkupnya. Wa aqulu an-nakirah hiya kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afradi jinsihi bal liyasihha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal. Ya, pengertian yang bagus sekali dari beliau di sini. Nakirah itu adalah setiap isim yang ditetapkan la liyakhussa wahidan bi'aini. Ya, bukan untuk menspesifikkan satu jenis dari jenis-jenis yang lain atau satu bagian dari bagian-bagian yang lain. Bal yasihha itlaquhu ala kulli wahidin. Akan tetapi fungsi dari nakirah itu adalah agar boleh kita hukumi semuanya itu sama ala sabilil badal. Contohnya, ketika antum mengatakan rajulun, ya, rajulun ini kan masih syai' dia. Bisa siapa saja di situ. Ya, maka fungsi dari kata rajulun nakirah ini adalah agar semua jins, ya, semua orang yang ada dalam ruang lingkup rajul di situ masuk ke dalam kalimat ini. Ketika antum mengatakan ja'a rajulun, tujuannya di situ antum menggunakan nakirah adalah untuk menunjukkan bahwasanya semua orang laki-laki punya kesempatan yang sama untuk melakukan perbuatan ja'a itu. Nanti maksudnya? Jadi ketika antum mengatakan ja'a rajulun, mungkin Zaid, mungkin Muhammad, mungkin Umar, gitu. Ya, itu makna dari liyasihha itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal, agar perbuatan itu bisa kita mutlakan, kita bisa pakai untuk semua jenis, ya, semua bagian dari jenis itu. Fa innal awwala yasihhu itlaquhu ala dzakarin balighin min bani Adam. Contoh yang pertama kata rajul tadi, boleh kita mutlakan untuk semua orang yang zakar, laki-laki, baligh, dan dia baligh dari Bani Adam. Jadi ada berapa juta orang masuk ke sini kan? Jadi semua penduduk bumi dari awal sampai akhir selama dia laki-laki dan baligh, ya, maka dinamakan rajul. Karena kalau anak kecil tidak dinamakan rajul ya dalam bahasa Arab. Dia dinamakannya sobi, ya, atau walad. Wasani yasihu itlaquhu ala kulli unsa balighatin min bani Adam. Itu juga kata imro'ah. Kita mutlakan untuk semua jenis perempuan, ya, semua perempuan dari keturunan Bani Adam. Wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula 'alaiha al wa tu'assiru fiha at-ta'rif. Ya. Dan tanda nakirah itu cara paling gampangnya kalau untuk menjelaskan untuk tali pemula nanti, ada yang nanya apa itu nakirah? Jangan katakan nakirah itu sesuatu yang belum tentu. Bingung. Ya. Apalagi kalau anak-anak. Antum bilang aja nakirah itu adalah, ya, yang bisa dimasuki alif lam. Ya, cari cara paling gampang. Baik. Wa tu'assiru fiha at-ta'rif, dan, ya, ini poin yang paling penting, ya. Masuk alif lam kepada kata tersebut dan alif lam tadi memberi makna at-ta'rif. Kadang ada alif lam masuk dan dia tidak memberi makna ta'rif. Contohnya, ada orang lahir dengan nama Az-Zaid. Ada kan orang seperti itu? Az-Zaid namanya. Nah, ini tidak memberi makna at-ta'rif karena dia sudah ma'rifah. Berarti alif lam di situ bukan alif lam ta'rif. Karena bagaimana antum memarifahkan sesuatu yang sudah ma'rifah? Ya, itu maksudnya. Baik. Jadi masuknya alif lam itu akan mempengaruhi, ya, kata tersebut sehingga dia berubah menjadi ma'rifah. Itu makna dari wa tu'assiru fihi at-ta'rif. Fataqulu ar-rajul wa kadzalika gulam wa jariyah wa sabi wa fatatun wa muallimun. Fa innaka taqumul gulam wal jariyah was sabi wal fatah wal muallim. Ya. Nah, berarti, ya, kata gulam, jariyah dan seterusnya itu kalau dimasuki alif lam, ya, alif lam itu bisa memberi pengaruh, yaitu membuat mereka menjadi ma'rifah yang sebelumnya dia berbentuk nakirah. Baik.
Naktafi bihada, insyaallah taala kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya pembahasan tentang apa? Selanjutnya itu tentang huruful ataf, berarti al-ataf. Jadi tawabi yang pertama sudah selesai kita, yaitu an-na'at. Nah, kalau kita bahas na'at, maka penting kita membahas ma'rifah dan nakirah. Baik. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di tawabi yang kedua, yaitu al-ataf. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.